Jenuh kami mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, tunduk padanya, jalankan perintahnya dan tinggalkan larangannya sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan semoga kita selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau dan kelak di akhirat di surga bersama beliau juga. Allahumma amin. Semoga semua yang hadir offline ataupun online dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal salehnya, dan sebagaimana Allah satukan kita di majlis ini, semoga Allah satukan juga kelak di surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah SWT mudahkan, kita akan lanjutkan pada buku kita masalah keajaiban sedekah dan istighfar. Dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan setengah buku ini, kurang lebih sampai di halaman 68. Semua bicara tentang masalah keajaiban sedekah. Dan kita akan bahas sekarang setengah yang tersisa, keajaiban istighfar. Dan dua ini sudah kita titik beratkan dari awal bedah buku adalah senjata seorang muslim. Betapa banyak permasalahan dalam hidup kita terpecahkan karena kita bersedekah. Berapa banyak termudahkan urusan, terampuni dosa-dosa. Itu semua dilakukan karena bersedekah. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana kedudukan sedekah, pertemuan demi pertemuan, dengan harapan kita sudah tidak perhitungan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah mudahkan ada rezeki, maka kita bersedekah, dan sedekah sifatnya umum, bisa harta, uang, bisa juga tanah, pakaian, makanan, bahkan senyum dengan seorang muslim pun adalah sebuah sedekah. Berzikir kepada Allah pun dianggap bersedekah. Apapun kebaikan-kebaikan maka dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Kemudian sekarang kita akan masuk ke senjata yang selanjutnya, dan ini adalah satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istighfar dan taubat. Istighfar sendiri Bapak Ibu sekalian adalah perkataan dan pernyataan maaf. Misalnya kita mengatakan kalau kita buat salah pada manusia, tolong maafin saya. Nah itu di syariat Allah kepada Allah namanya istighfar. Sementara taubat itu adalah pengikraran kalau tidak akan mengulangi. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, saya minta maaf kepadamu ya Allah dan saya janji tidak akan ulangi. Nah makanya dua susunan kata ini biasanya digabungkan. Karena istighfar itu akan sempurna kalau diikuti dengan taubat atau ikrar tidak akan mengulangi. Terutama dalam dosa-dosa besar. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dosa besar akan dimaafkan oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat mutlak. Yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika, atau al-iqla' an-dzam. Benar-benar kita sudah tidak mau lagi, kita tinggalkan, berhenti. Lagi riba, lagi zina, lagi bohong, berhenti. Kemudian yang kedua, menyesalinya. Dan yang ketiga, berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Nah di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, andai saja Allah tidak buka pintu istighfar dan taubat, setiap orang melakukan pelanggaran dihukum. Berapa banyak orang yang kena hukuman, dan mungkin kita tidak akan hidup sampai umur kita sekarang. Karena kesalahan demi kesalahan selalu ada saja terlintas dalam hidup kita. Baik kita sengaja atau tidak sengaja. Tapi Allah dengan kemahamurahannya benar-benar membukakan pintu kebaikan buat kita. Dalam sebuah riwayat atau athar disebutkan, Iblis berkata, ya Allah, sesungguhnya demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan dan terus membuat anak cucu Adam berbuat pelanggaran sehingga jauh dari rahmatmu. Maka Allah pun mengatakan, demi kemuliaan dan keperkasaanku aku akan terus memaafkan mereka selama mereka istighfar. Aku akan terus memaafkan mereka selama mereka istighfar. Ini sebuah hadiah luar biasa. Karena iblis tidak pernah tidur 24 jam, selalu berusaha menyesatkan manusia. Kita bisa bayangkan godaan syaitan itu masuk ke dalam hidup kita 24 jam. Mau kita sedang hidup atau kita tidur. Ya, tidur pun juga tetap digoda dengan mimpi-mimpi. Kadang-kadang ada orang tidur subhanallah tidak istirahat. Penuh dengan kekacauan dalam mimpinya. Mimpi berantem, mimpi ribut, mimpi yang menakutkan. Semua dari syaitan. Sampai seseorang mau wafat pun maka digoda oleh syaitan supaya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, akhir kata-katanya masuk surga. Maka tidak semua orang bisa mengucapkan ini. Kata Nabi SAW, syaitan akan datang menggoda orang bahkan pada saat akan meninggal dunia. Nah, dibukanya pintu taubat dan istighfar ini sebuah bonus yang luar biasa. Misal iblis menggoda kita berbuat satu dosa sampai 10 tahun.
Di hari pertama tahun ke-11 Allah ilhamkan dalam hati kita merasa menyesal dan takut kepada Allah, lalu kita taubat. Dalam hitungan satu hari bisa saja dosa 10 tahun hilang. Ya, maka ini sebuah bonus yang luar biasa yang tidak boleh kita anggap remeh. Dan dalam syariat Allah SWT tahapannya ada dua. Tahapan yang pertama permohonan maaf saja, dan itu dilakukan kapan orang membutuhkannya, atau kita menjadikannya tahapan yang di atasnya, kita menjadikan istighfar sebagai zikir kita, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim, salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran namanya orang saleh yang hidup sebelum kita jauh, dan saking solehnya sampai sampai namanya dikekalkan dalam surah Al-Quran, surah Luqman. Dan beliau punya wasiat yang sangat luar biasa, masyhur kepada anaknya tentunya ya. Nah, salah satu, tapi ini tidak disebutkan dalam surah Luqman, ini dalam hadis disebutkan bahwasanya Luqman pernah menasihati, atau dalam sebuah athar disebutkan bahwa Luqman Hakim pernah menasihati anaknya. Salah satu nasihatnya dia mengatakan, wahai anakku, sungguhnya Allah memiliki waktu-waktu di mana tidak ditolak doa. Ya, seperti antara azan dan iqamah, kalau kita sepertiga malam, kalau hujan lagi turun, kalau musafir. Apa yang beliau bilang wasiatkan kepada anaknya? Apakah mintalah harta yang banyak, mintalah kesehatan, mintalah surga? Tidak. Beliau bilang, maka pada saat itu perbanyak istighfar. Jadi dia justru menyuruh anaknya suruh istighfar di waktu mustajab. Kalau ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, lalu apa manfaatnya istighfar di waktu mustajab sementara saya punya hajat? Istighfar ini punya dua faedah besar. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita perbanyak istighfar, maka kesalahan yang kita lakukan itu kan punya konsekuensi hukum. Kan dosa itu atau maksiat bahasa lainnya adalah pelanggaran. Di alam manusia, setiap kali ada pelanggaran, misalnya kita kerja di kantor, kita buat pelanggaran, bukankah ada konsekuensi hukuman? Bisa saja kena hukuman gitu kan, minimal sekali dapat SP, surat peringatan misalnya. Ya, lebih besar mungkin di PHK. Tapi di syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang kalau istighfar, ya, dia buat kesalahan, harusnya dia kena hukuman, tapi dia bisa tidak dikena hukuman dengan istighfar, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat faedah besar. Seperti kalau di kantor itu pemutihan. Nah, orang kalau diputihkan kesalahannya di kantor, dia bisa dapat dua faedah. Faedah yang pertama, tidak kena hukuman lagi karena sudah diputihkan. Yang kedua, ini yang juga sama di syariat Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bersaing untuk meraih prestasi di perusahaan itu lagi. Jadi misalnya dia tadinya memang salah tapi sekarang sudah diputihkan. Nah, sekarang dia bisa kejar lagi jabatannya, dia bisa kejar lagi prestasinya. Nah, di syariat Allah SWT begitu, kalau dia sudah istighfar dan taubat, maka dia bisa masuk bersaing lagi dengan orang-orang beriman untuk mengejar derajat-derajat tinggi di surga. Berapa banyak orang yang istighfar dan taubat di akhir hidupnya, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Banyak kisah yang masyhur berhubungan dengan masalah ini. Contoh misalnya masuk Islamnya Khuwairik, salah satu pendeta Yahudi di wilayah Uhud. Pada saat dia masuk Islam di waktu duha, kemudian dia ikut berperang di Uhud, lalu dia meninggal mati syahid. Waktu Nabi SAW lihat jenazahnya, dia mati syahid sebelum waktu duhur, jadi belum ada kewajiban sholat. Nah, karena dia masuk Islam waktu duha, dia meninggal sebelum duhur. Jadi baru masuk Islam, baru taubat ini dari kekafirannya sebagai Yahudi. Tapi karena dia mati syahid, dia bertobat tulus kepada Allah SWT, dia masuk Islam, maka kata Nabi SAW sambil lihat jenazahnya dan menunjuk, siapa yang mau lihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Lihat orang ini. Mirip juga dengan kisah seseorang laki-laki di Khaybar. Orang dari suku Arab masuk Islam, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya berharap dengan masuk Islam ini nanti ada anak panah Yahudi yang terlempar dari bentengnya lalu saya terbunuh. Saya mati syahid, saya masuk surga. Baru masuk Islam nih, subhanallah, karena dia tulus berharap mati di jalan Allah, Allah kenakan dia satu panah anak Yahudi mati terbunuh. Waktu Nabi SAW lihat dia, maka Nabi mengatakan, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Dia jujur sama Allah, Allah berikan dia. Maka siapa yang mau lihat ahli surga, belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Jadi subhanallah, faedahnya sangat besar Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke tahapan kedua, yaitu kita jadikan istighfar dan taubat ini rutinitas kita. Bukan hanya di saat kita buat dosa, kemudian kita istighfar. Dua-duanya boleh. Tapi kalau ada dosa baru kita istighfar, ini tahapan standar sekali. Berarti kita tunggu dulu, gitu kan. Apalagi kita tidak tahu dosa yang mana ini. Mungkin ada yang sengaja, tidak sengaja kita lakukan gitu ya. Nah, sementara kalau yang kedua kita memang sudah menganggap kita butuh dengan istighfar. Kita butuh dengan istighfar. Nabi Adam alaihissalam
pada saat dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar makan buah, beliau tidak minta sama Allah, ya Allah tolong kembalikan saya ke surga. Beliau bertaubat kepada Allah, istighfar dan taubat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Ini salah satu bagian dari atau jenis istighfar. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak ampuni kami dan maafkan kami termasuk orang-orang rugi. Lalu dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Adam AS berkata, ya Allah, apakah kalau aku istighfar kepadamu, Engkau akan mengembalikan aku ke surga? Kata Allah SWT, iya. Ternyata istighfar mengembalikan fasilitas. Selain menyelamatkan dari hukuman, kita bisa bersaing lagi untuk meraih prestasi-prestasi yang terbaik. Jadi istighfar ini adalah faedahnya sangat banyak. Nah, bagi Bapak Ibu yang pegang bukunya, di situ disebutkan apa yang akan dibahas oleh penulis di halaman 71. Dijelaskan keistimewaan istighfar dan sebab-sebabnya. Ini akan jadi bahasan bab khusus. Kemudian ada lafaz-lafaz istighfar. Kemudian ada manifestasi dan faedah istighfar. Manifestasi maksudnya manfaat yang Bapak Ibu dapatkan kalau berbanyak istighfar. Kemudian istighfar adalah sebab rezeki. Itu juga bahasan sendiri. Istighfar penyembuh kemandulan. Kemudian istighfar adalah sebab memperoleh anak. Istighfar adalah sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Emosi dan amarah istri redah karena istighfar. Ini ada kisah nanti. Pertengkaran antara suami istri redah karena banyaknya istighfar yang diucapkan oleh pasangan. Kemudian tukang roti dan istighfar, ini juga kisah. Dan gempa juga istighfar. Ini semua umumnya adalah kisah-kisah yang akan disampaikan nanti oleh penulis. Lalu beliau mengangkat di halaman 72 syair yang ditulis oleh penulis di sini. Umumnya orang-orang Arab, karena ini penulisnya orang dari Jazirah Arab, beliau atau mereka biasanya menulis apa yang mereka inginkan dan dituangkan dalam bentuk syair. Terjemahkan kurang lebih dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan dan penciptaku. Ya Rabbi, betapapun banyak dosaku, tapi aku tahu bahwa ampunanmu, M-nya besar kata ganti Allah, jauh lebih besar. Jika tidak ada yang mengharapkanmu kecuali orang baik, lalu pada siapa orang durjana berlindung dan memohon pertolongan? Tiada jalan bagiku menujumu, kecuali ridho dan inayah maafmu, atau ridho dan indah maafmu. Kemudian aku berserah diri. Maksudnya beliau menjelaskan atau menuangkan istighfar itu saking indahnya dituangkan dalam bentuk syair. Jadi dia mengatakan kalau seandainya rahmatmu ya Allah hanya khusus orang-orang yang patuh saja, maka kemana hamba yang durjana ini? Karena banyak dosa. Tapi rahmatmu dan istighfarmu jauh lebih luas daripada itu. Baik, dalam mukaddimahnya di sini penulis juga memberikan penjelasan, dan saya memang punya metode. Kalau ikuti dari awal metode kita, biasanya mukaddimah pun saya baca itu ya. Pendahuluan, biasanya mukaddimah itu adalah apa yang diinginkan oleh penulis supaya kita bisa faham dalam 1-2 lembar isi buku itu lengkap. Nah, kurang lebih seperti itu. Penulis menjelaskan setelah memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan wa ba'd di halaman 73 ya. Bisa dilihat di paragraf yang ketiga, langsung saja. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya dalam banyak ayat dari Al-Quran untuk bertaubat dan beristighfar. Dia menamai dan menyifati dirinya dengan Al-Ghaffar, juga Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ya, perlu Bapak Ibu garis bawahi ya, kalau mau ditulis faedahnya, Al-Ghaffar dan Al-Ghafur artinya yang suka mengampuni hambanya ya, walaupun dosanya banyak. Atau bisa makna lain, tidak pernah berhenti untuk mengampuni dosanya, dosa hambanya walaupun terulang-ulang. Ya, itu diistilahkan dengan Ghaffar dan Ghafur. Jadi Bapak Ibu bisa jadikan sebagai doa. Misalnya kita mengatakan ya Ghaffar, ya Ghafur, ikfirli, maafkanlah aku. Karena memang ini kita dianjurkan untuk menggunakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah mulia untuk berdoa. Allah berfirman, "Lillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Kemudian juga ghafiriz dzam. Ini juga sifat Allah, yaitu zat yang paling suka mengampuni dosa. Jadi Allah bukan hanya sekedar kasihan, tapi Allah suka kalau hambanya mau kembali kepadanya lalu memohon maaf. Dia memuji orang-orang yang beristighfar dan menjanjikan mereka limpahan pahala. Allah subhanahu wa ta'ala ridha pada orang yang istighfar dengan jujur.
karena dia mengakui dosanya dan menghinakan diri di hadapan Rabb dan penciptanya. Dan istighfar adalah obat dan penyembuh yang mujarab dari dosa dan kesalahan. Hai orang yang terkoyak keluh kesah, dilanda duka dan disiksa kesedihan, hendaklah kamu beristighfar atau memohon ampun, karena istighfar akan menyibak awan duka dan melenyapkan mendung hitam derita. Istighfar merupakan balsam penyehat dan obat penyembuh. Disebutkan dalam sebuah athar maksudnya riwayat, Allah tiada mengilhami seorang hamba untuk beristighfar memohon ampun sementara dia berkehendak untuk mengazabnya. Ya. Kepada anda hai saudaraku yang mulia, risalah tentang istighfar ini saya ketengahkan. Semoga menjadi langkah awal melakukan istighfar. Semoga Allah menjadikan kami dan anda termasuk orang-orang yang apabila berbuat baik, mereka bergembira, dan apabila berbuat buruk, mereka beristighfar atau memohon ampun. Dan akhirnya segala puji hanya bagi Rabb semesta alam. Ini kurang lebih ringkasan dari apa yang penulis ingin bahas beberapa puluh lembar ke depan. Kita mulai dari halaman 75 sampai 152, semuanya membahas tentang istighfar. Dimulai setelah muqaddimah adalah pengertian istighfar. Apa sebenarnya istighfar itu secara definisi? Di halaman 75 penulis mengatakan al-istighfar dalam bentuk ketiga atau masdar dalam bahasa Arab dari kata kerja istaghfara yastaghfiru. Materinya akar katanya ghafara yang menunjukkan arti as-satru atau menutupi. Al-ghafru artinya as-satru ya, atau menutupi. Al-ghafru dan as-satru memiliki satu makna. Dikatakan dalam tasrif ini pengaturan retorika bahasa Arab ya. Ghafarallahu dzambahu ghafran wa maghfiratu wa ghufrana. Ar-Raghib ini maksudnya dalam retorika bahasa Arab. Ar-Raghib ini nama seseorang Al-Asfahani. Berkata rahimahullah, al-ghaffar atau al-ghafru adalah memakaikan sesuatu yang akan melindunginya dari noda. Ini secara etimologi ya, secara bahasa Arab. Jadi kalau orang bilang al-ghafru, al-ghafur dan seterusnya ini artinya gitu. Contohnya dikatakan dalam doa, al-ghufranu ikfir dzawbak. Ya. Dan al-maghfirah dari Allah adalah dia melindungi sang hamba dari azab. Istighfar artinya meminta hal itu dengan kata dan perbuatan. Dikatakan ikfir hadal amr bimaghfirati. Artinya tutup ini dengan sesuatu yang mesti dipakai untuk menutupinya. Jadi maksudnya kalau orang bilang istighfar atau astagfirullah, berarti dia minta supaya Allah tutupi kesalahannya itu dengan memaafkan dan tidak dibongkar kepada orang lain, sehingga orang tidak mengetahui kesalahannya. Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, dua sifat Allah yang termasuk nama-nama Allah yang indah, artinya yang menutupi dosa hamba-hambanya, mengampuni kesalahan dan dosa atau pelanggaran mereka. Al-Ghazali berkata Al-Ghaffar, Al-Ghazali nama orang, ya, seorang ulama di masa dulu, berkata Al-Ghaffar adalah zat yang menampakkan yang indah dan menutupi yang buruk. Sifat Allah Al-Ghaffar adalah zat yang suka menampakkan yang indah dan menutupi yang buruk. Dan dosa termasuk sejumlah keburukan yang dia Allah tutupi dengan menguraikan penutup atau tirai di atasnya di dunia dan tidak mengazabnya di akhirat. Di dunia ditutupin, di akhirat tidak dihukum. Al-Khattabi salah satu ulama lain mengatakan Al-Ghaffar adalah zat yang terus menerus tiada henti mengampuni dosa hamba-hambanya. Setiap kali seorang hamba bertaubat dari dosa berulang lagi dilakukan, setiap itu pula ampunan berulang diberikan. Al-Ghaffar adalah zat yang menutupi dosa hamba-hambanya, menutupkan kain iba dan belas kasihan kepada mereka, sehingga dia tidak menampakkan dosa sang hamba pada makhluknya dan tidak merobek tirainya yang menutupinya dengan azab yang akan mencorengnya di mata mereka. Kalau ada yang bilang, Ustaz saya pernah buat dosa, saya sudah istighfar tapi kenapa orang lain masih tahu ya? Ini ada jawabannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang lain bisa tahu? Karena Bapak Ibu sudah dapat peringatan-peringatan dari Allah tapi Bapak Ibu nggak mau engahkan. Justru nanti orang tahu baru kita istighfar. Jadi sudah terlambat. Atau kasus yang kedua, seseorang seringkali membongkar sendiri pelanggarannya. Contoh misalnya ada orang berbuat dosa,
Tidak ada yang tahu. Semalam suntuk dia berbuat dosa, entah apapun itu dosanya, tidak ada yang tahu. Kemudian besok pagi dia pergi cerita sendiri. Semalam itu saya nonton ini loh. Semalam itu saya pergi ke hotel zina ini loh. Saya gini dan gitu. Jadi dia sendiri yang membukanya. Ini namanya orang-orang yang mudhahir, ya, orang-orang yang menampakkan dosanya. Orang seperti ini udah dipermalukan sama Allah SWT. Walaupun nanti kalau dia banyak istighfar akan dimaafkan juga. Jadi bagaimana caranya supaya kesalahan tersebut tidak diketahui oleh manusia? Tentu kita tidak melakukan secara sengaja, tapi kalaupun kita lakukan dosa tersebut, kita tutupin, gak ceritain sama orang. Dan kita istighfar sebelum datang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti sudah ada musibah, ada ujian karena peringatan-peringatan datang berulang kali kita nggak mau engahkan, baru kita istighfar dan kita berharap orang tidak tahu. Nggak bisa gitu. Jadi kita harus adil dalam memahami poin-poin seperti ini. Sekarang kita masuk ke bahasan lain, hakikat istighfar dan sebab-sebabnya. Manusia sesuai tabiatnya sebagai manusia tidak akan bebas dari salah dan dosa. Di samping musuh-musuhnya juga banyak. Di antaranya nafsu yang ada dalam dirinya yang menghiasi dan memerintahkannya berbuat buruk. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Yusuf, ayat nomor 53, Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat dari Rabbku. Jadi Bapak Ibu perlu tahu dalam diri kita ini ada banyak godaan ya. Yang paling dasar dari dalam jiwa kita sendiri. Allah menciptakan potensi dalam diri untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Memang ada itu ya. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat diciptakan potensinya hanya buat baik aja. Jadi malaikat itu tidak pernah buat pelanggaran. Ya, makanya Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 tentang sifat malaikat yang menjaga neraka. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan tidak selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau malaikat dalam ciptaan mereka semuanya arahnya kepada kepatuhan. Tapi manusia sama jin beda. Allah berikan kita potensi taat dan patuh. Semua itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang menggunakan potensi baik itu. Seperti Bapak Ibu hadir siang ini. Ini karena kita sedang mengikuti nafsu kita yang baik. Kita mau duduk dengarin majelis ilmu. Kita mau jawab undangan misal. Beda dengan orang misalnya dia ikuti hawa nafsunya. Dia pergi ke tempat-tempat maksiat misalnya. Maka dia ikutin kecenderungan keburukannya. Nah kita tinggal memilih. Semua kecenderungan jiwa kepada ketaatan kepada Allah. Mau puasa, mau sholat, mau zikir, mau majelis ilmu, mau haji dan umroh, mau jihad, mau ini, mau itu semua. Jadi ketaatan-ketaatan berarti itu adalah bisikan positif dalam diri yang kita ikutin. Kalau orang mengikutin bisikan buruk, malas sholat, nanti aja tunda-tunda amal, atau malah berbuat maksiat, mencuri, menggunjing, memfitnah dan segala macam, maka dia cenderung pada nafsu buruknya. Nah, nanti nafsu yang baik ini yang menyuruh pada kebaikan kecenderungan dalam diri itu akan ditunggangi oleh para malaikat tanda kutip untuk memotivasi orang ini berbuat kebaikan. Jadi misalnya kita dengarin azan, dalam diri kita itu ada kedorongan untuk sholat, ada juga dorongan tidak mau sholat. Nah nanti potensi nafsu yang positif ini untuk sholat ditunggangi malaikat. Malaikat akan ingatkan kita terus supaya kita mau sholat. Nah nanti ditunggangi oleh syaitan nafsu kita yang buruk, cenderung pada keburukan untuk kita tidak sholat misalnya. Nah memang ada seperti itu. Untuk lebih memahami masalah ini, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang biasa menyesatkan manusia? Syaitan. Pimpinannya? Iblis. Baik. Sekarang pertanyaan, ada nggak di atasnya iblis? Yang kita tahu? Nggak ada, ya kan? Iblis lah yang disebutkan dalam Al-Quran kalau dia pimpinannya gitu ya. Baik, sekarang waktu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam waktu Allah perintahkan, siapa yang goda iblis? Nafsunya, ya. Jadi potensi dalam dirinya juga ada karena iblis dari jin. Jadi ada kecenderungan orang dalam diri, dorongan untuk berbuat ketaatan, dorongan untuk berbuat keburukan. Ada seperti itu, ya. Nanti ini yang ditunggangi oleh malaikat dan syaitan. Makanya iblis itu pada saat itu mengikuti kecondongan pada kemurkahannya. Maka akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Zulaikha sudah menggoda untuk berzina dan dia coba menolak gitu ya. Lalu
tersebarlah berita di Mesir pada saat itu kalau istrinya Al-Aziz. Al-Aziz ini nama istilah bagi suaminya Zulaikha karena dia perdana menteri waktu itu. Bukan raja tapi tangan kanannya raja gitu ya. Itu istrinya si Aziz godain anak angkatnya sendiri. Nah, untuk menenangkan kondisi fitnah seperti ini sebenarnya bukan fitnah, memang ini benar terjadi. Tapi tersebar sebagai sebuah berita, kalau kok gila sih dia mau suka sama anak angkatnya sendiri. Rupanya karena waktu itu tidak ada foto, tidak ada video, orang belum tahu Yusuf seperti apa. Zulaikha ingin membuktikan. Dia undang semua istri-istri pejabat. Pada saat itu, semua istri pejabat, istri menteri segala macam diundang semuanya. Datang ke istananya dia, di satu ballroom yang besar, kemudian dihidangkanlah buah dengan pisau. Setelah mereka semua kumpul, lalu disuruh Yusuf keluar. Sengaja Yusuf jalan di depan mereka. Waktu Yusuf lewat, karena tampannya memang kata Nabi SAW, Yusuf diberikan setengah kegagahan dunia. Jadi semua ketampanan laki-laki seluruh muka bumi ini dikumpul semua, setengahnya diberikan kepada Yusuf AS. Dan kata Nabi SAW, waktu beliau sedang mi'raj ke langit, naik ke langit, beliau ketemu dengan Yusuf dan beliau bilang, Nabi SAW bilang, benar-benar Yusuf diberikan setengah ketampanan laki-laki. Maksudnya dari rambut sampai kakinya semuanya indah. Orang semua suka dan saking luar biasa besarnya fitnah itu sampai fitnah maksudnya melihat ketampanan Yusuf ini sampai waktu lewat perempuan-perempuan istri-istri pejabat tadi waktu mereka sedang pegang buah untuk mereka nikmatin, waktu Yusuf lewat mereka potong tangan-tangan mereka. Bukan lagi potong buah dan mereka tidak sadarin itu. Sehingga hampir semua istri pejabat itu terpotong tangannya, ya. Terpotong, ada luka kena pisau tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka apa kata si Zulaikha? Nah, kalian sekarang sudah tahu nih, karena mereka bilang ini bukan manusia, ini pasti malaikat karena tampan banget. Kata Zulaikha, dia ingin jadi Zulaikha ini mengikuti hawa nafsunya yang cenderung buruk gitu ya. Dia bukannya malah istighfar kepada Allah, malah taubat, enggak. Dia malah sengaja buat, nih kalau kalian bilang saya dulu karena tergila-gila tidak masuk akal sama anak angkat saya, nih sekarang lihat deh bagaimana tampannya orang ini. Nah begitu tampil mereka potong tangan mereka, maka kata Zulaikha, kalian baru lihat sekali. Ini anak tiap hari sama saya di rumah. Gitu. Ini masalahnya ini. Tapi dia tujuannya mengikuti nafsunya. Apa yang dia bilang setelah itu? Ketahuilah, bukan sekedar hanya meredam gemuruh dan gosipinnya orang di luar, tapi dia bilang, ketahuilah setelah kalian lihat ini, saya tidak akan biarkan Yusuf sampai dia zina dengan saya. Kalau dia tidak mau maka dia akan masuk penjara. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun mengatakan ini, ya. Dia mengatakan sesungguhnya jiwa itu cenderung pada keburukan, ya, kecuali yang Allah rahmati. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada apa yang engkau atau apa yang mereka ajakkan. Kalau engkau tidak alihkan aku dari mereka, sekarang bukan lagi Zulaikha yang goda dia. Hampir semua istri pejabat suka sama Yusuf. Godanya bukan cuma satu, semuanya mau sama dia. Maka dia bilang, ya Allah, penjara lebih aku sukai. Dan kalau engkau tidak alihkan kesukaan mereka padaku ini, maka aku akan menjadi orang jahil dan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka akhirnya Allah pun menerima. Allah buat kecenderungan perempuan itu hilang, mereka semuanya. Terus mereka, karena Yusuf nolak untuk berzina, ya, maka dia dimasukkanlah ke dalam penjara akhirnya. Nah ini sedikit kita jelaskan karena disebutkan ada surah Yusuf ayat 53 dan penjelasan tentang masalah kecenderungan nafsu atau ada dalam diri jiwa kita potensi untuk taat dan juga untuk membangkang. Dan di antara musuhnya setelah hawa nafsu dalam diri kita adalah syaitan yang akan menunggangi tadi itu. Musuh bebuyutan yang senantiasa mengintai manusia untuk menyeretnya ke dalam lembah kebinasaan. Musuh manusia yang lain adalah hawa nafsu yang menghalang-halanginya dari agama Allah. Dan termasuk musuhnya juga adalah dunia beserta segala tipuan dan keglamorannya. Maka yang terpelihara adalah yang dipelihara oleh Allah, yang melarangmu dari lalai dan jemu berbuat taat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi Lau lam tudnibu la dhahaba Allah bika wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, andai kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mewafatkan kalian dan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun mengampuni mereka. Jadi hadis ini perlu difahami ya.
Kalau orang salah faham dengan hadis ini, mereka pikir, oh kalau gitu kita lebih baik buat dosa saja. Karena buktinya dalam hadis ini dikatakan kalau tidak buat dosa Allah binasakan dan Allah datangkan kaum yang mau berbuat dosa. Bukan begitu memahaminya ya. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah memang manusia tidak lepas dari dosa. Tetapi yang benar adalah mereka beristighfar. Karena dikatakan dalam hadis ini mereka buat dosa lalu mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya kita manusia susah untuk lepas dari dosa, tapi orang yang paling baik adalah bagaimana mereka segera kembali dan memohon maaf kepada Allah dan janji tidak mengulanginya. Begitulah dijelaskan juga dalam hadis yang lain di bawahnya, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah banyak berbuat salah dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang banyak bertaubat. Jadi dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada satu masalah yang harus diperhatikan kata penulis, yaitu banyak orang berkeyakinan bahwa istighfar hanya dengan lisan. Misalnya cuma bilang astagfirullah, di mana ketika salah seorang mengucapkan astagfirullah, ternyata ucapan itu tidak memiliki pengaruh di hatinya. Sebagaimana tidak terlihat pengaruhnya pada anggota badan. Istighfar seperti ini pada hakikatnya adalah perbuatan para pendusta. Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in, berkata rahimahullah, istighfar yang tidak disertai dengan meninggalkan perbuatan dosa adalah taubat para pendusta. Ya kalau diingatkan, Bu, Pak kenapa buat ini? Oh astagfirullah. Tapi dia bohong aja, dia dusta. Dia bukan mau bertaubat, bukan dia mau tinggalkan. Maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap dia dusta dengan istighfarnya, hanya karena tidak enak sama temannya, hanya karena takut ditegur oleh pasangannya atau anaknya atau lingkungannya misalnya. Seorang yang saleh berkata, istighfar kita membutuhkan istighfar yang lain. Maksudnya, orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah, tapi tidak meninggalkan perbuatan maksiat, maka istighfarnya membutuhkan istighfar yang lain. Dari itu hendaklah kita memperhatikan hakikat istighfar kita, agar kita tidak tergolong orang-orang yang dusta, yang beristighfar dengan lidahnya, tapi tetap melakukan kemaksiatan. Sekarang kita masuk ke istighfar, sifat istimewa orang-orang mukmin. Tak kala Ibrahim alaihissalam mendebat dan mengajak bapaknya kepada tauhid, Azar, sang bapak membalas Nabi Ibrahim dengan sikap yang paling buruk. Cermati kata-katanya ini, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Dan Nabi Ibrahim SAW ajak ayahnya, ayah jangan sembah berhala, jangan ikut-ikutan sama Namrud, ini patung. Kebetulan ayah Nabi Ibrahim namanya Azar memang pembuat patung. Nabi Ibrahim SAW bilang, ini kamu yang ukir, kamu yang kasih nama, kamu yang warnain, kalau rusak kamu pun yang memperbaikinya. Kenapa dianggap Tuhan? Tapi waktu diingatkan agar dia bertaubat meninggalkan dosanya itu, justru ayahnya bilang apa? Allah ceritakan dalam surah Maryam ayat 46. Jika kamu wahai Ibrahim tidak mau berhenti ingatkan aku dengan istighfar ini, niscaya kamu akan kurajam. Aku akan bunuh kau wahai Ibrahim. Ayahnya ancam begitu. Dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Mulai sekarang jangan tinggal sama aku lagi. Jangan ketemu lagi sama aku. Begitu ancaman ayahnya Ibrahim pada saat justru anaknya aja agar dia istighfar kepada Allah. Dan kata-kata ini keluar sebagai atau setelah berbagai kata santun dari Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanggapi oleh bapaknya dengan perkataan itu, niscaya kamu akan kurajam, Ibrahim alaihissalam tidak membalasnya dengan sifat atau sikap buruk atau sejenisnya. Bahkan pertama kali yang muncul di benaknya adalah memohon ampun untuknya, untuk ayahnya. Qala salamun alaik, lanjutan ayat masih surah Maryam tapi ayat 47-nya. Ibrahim balas emosi ayahnya yang tidak mau diajak taubat kepada Allah. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayah. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Berarti hal pertama yang dipikirkan Ibrahim AS adalah istighfar, memohon ampun untuknya, maksudnya untuk ayahnya. Permohonan ampun ini dilakukan karena besarnya harapan Ibrahim AS supaya bapaknya mendapat hidayah. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Inna Ibrahim la'awwahun halim.
Dan permohonan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Kesimpulannya, tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang musyrik dan bahwa hal itu khusus untuk orang-orang mukmin. Ya, jadi maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu masih hidup di dunia, dia sempat dakwahi ayahnya karena ayahnya ini pembuat patungnya Namrud dan masyarakat di Babilonia pada saat itu. Terus diajak istighfar sampai ayahnya marah dan mengatakan, sudah jangan urus saya, tinggalkan saya. Kalau kamu terus lakukan saya akan rajam kamu. Maka Ibrahim alaihissalam masih mengatakan, wahai ayahku, saya akan memohon ampun kepada Allah untukmu. Sungguhnya dia sangat baik kepadaku. Tapi Ibrahim alaihissalam kan ayahnya tidak mau respon, pergi. Ya. Di akhirat pada saat dibangkitkan, Nabi Ibrahim alaihissalam berharap agar ayahnya masih diampuni sama Allah. Maka Allah mengatakan sesungguhnya istighfar Ibrahim untuk ayahnya hanya yang pernah dijanjikan. Ya. Tapi pada saat Ibrahim mengetahui ayahnya itu benci pada Allah, meninggal dalam kekufuran, maka dia pun berlepas diri darinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya di sini berarti kita pada saat orang sudah meninggal dalam kondisi kafir, sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim, tidak boleh memohon ampun untuknya. Tapi selama dia masih hidup masih boleh kita memohon ampun. Dan juga bisa difahami kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal sementara dia Muslim, istighfar sangat bermanfaat baginya. Ya, selalu kita mohon ampun ya. Orang kalau sudah jadi jenazah yang paling dibutuhkan adalah ampunan dan rahmat Allah. Makanya kita kalau sholat jenazah di takbir yang ketiga kita bisa bacakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Maafkan dia Allah, rahmati dia. Karena itu yang paling dibutuhkan. Diampuni dosa berarti lepas dari hukuman, dirahmati berarti bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ditegaskan, maka nadin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, maksudnya meninggal dalam keadaan syirik atau kafir. Walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Tapi kalau masih hidup boleh ya. Misal contoh ada ayah dan ibu kita masih dalam keadaan non muslim. Lalu kita mengatakan, ya Allah tolong berikan hidayah, maafkan dosa-dosa kedua orang tuaku, ya masukkan Islam dalam hati mereka, semua itu dibolehkan. Tapi kalau sudah meninggal udah nggak bisa lagi ya. Sudah seakan-akan terputus hubungan antara kita dengan mereka karena meninggal dalam keadaan kufur. Semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang non-muslim yang dianggap baik dalam syariat Allah, seperti silaturahim keluarga, bersedekah, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, ini semua dalam syariat Allah baik. Tapi selama mereka belum masuk Islam tidak dianggap pahala. Tapi kalau mereka masuk Islam, dan ini Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kerabat atau teman-temannya, siapapun yang dikenal non-muslim, kalau kamu masuk Islam, maka seluruh kebaikan kamu yang dulu yang kamu kerjakan dalam pandangan Islam, seperti jenguk orang sakit, bantu orang susah, silaturahim keluarga, itu akan dicatat langsung di buku amal. Misalnya orang itu syahadat di umur 50 tahun. Dia kufur sebelumnya nih. Dari bayi sampai 50 tahun dia kafir. Apapun kebaikan yang dikerjakan setelah dia balik, misalnya balik umur 14 tahun, dia silaturahim keluarga, dia baik sama temannya, dia traktir dan seterusnya, maka nanti setelah 50 tahun dia syahadat, ditarik semua jadi pahala. Dicatat jadi pahala. Dan semua kesalahannya dimaafkan. Dosa-dosanya dimaafkan. Makanya pernah Amr bin As radhiyallahu anhu waktu masuk Islam, dia bilang, ya Rasulullah ulurkan tangan anda. Nabi SAW ulurkan. Lalu pada saat Nabi ulurkan untuk salaman, maksudnya dia mau syahadat, dia tarik lagi. Kata Nabi SAW, kenapa hai Amr? Amr bin As sahabat Nabi yang mulia. Dulu dutanya orang Quraisy, orang yang sangat cerdas ya. Sampai setelah masuk Islam, sebagian ulama mengatakan kalau mau tahu kecerdasan dalam Islam, dia adalah kecerdasan Amr bin As. Ini orang cerdas sekali dari Mekah, dulu dutanya Quraisy. Dia tarik tangannya untuk mau syahadat. Lalu Nabi bilang, kenapa hai Amr? Dia bilang, ya Rasulullah, di masa jahiliyah dulu, sebelum saya masuk Islam, saya benci sekali dengan Islam. Banyak sekali dosa saya. Saya benci Allah, benci anda, benci Al-Quran, benci Islam ini. Maka saya mau kasih syarat. Boleh nggak? Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Dia bilang, syaratku agar semua dosaku dimaafkan.
Kata Nabi SAW sambil senyum, hai Amr, apakah kau belum tahu kalau masuk Islamnya seseorang menjadi sebab pembersihan dosa-dosanya di lalu? Begitu juga dengan haji, membersihkan dosa-dosa di masa lalu. Jadi memang itu akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li, wasta'dzantu an azura qabraha fa'adzina li." Aku memohon kepada Rabbku agar diberi izin memohon ampunan untuk ibuku, tapi dia Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku memohon agar diizinkan menziarahi kuburnya, maka dia pun mengizinkan. Disebutkan dalam Sahih Imam Muslim. Di sini ulama ada yang mengatakan, cenderung mengatakan seperti Imam Nawawi, bahwasanya ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Makanya ya waktu itu masih banyak penyembah berhala segala macam. Belum diutusnya Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Maka dalam keadaan kufur. Makanya waktu Nabi minta untuk istighfar untuk ibunya, Allah tidak izinkan. Tapi waktu ziarah kubur diizinkan. Ya, berarti menziarahi kubur orang tua non muslim boleh, gitu kan? Tapi memohon ampun kepada mereka tidak boleh. Ada juga pendapat ulama seperti Imam Suyuti mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah SAW meninggal sebagai ahli fitrah atau dalam keadaan fitrah yang belum ada hukum bagi mereka. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memohon ampun untuk ibunya tidak diizinkan. Karena pendapat Imam Nawawi, karena ibunya meninggal dalam keadaan kufur. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita tidak terlalu intervensi ke sana, yang jelas itu pendapat ulama yang sudah kami sampaikan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, dari bapaknya, anna Abu Talib lamma hadarathu al-wafa dakhala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahl faqala ay qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. Dalam riwayatnya disebutkan bahwasanya pada saat menjelang kematian atau wafatnya Abu Talib, paman Nabi yang banyak mendukung dakwah, pada saat sudah mau meninggal dunia, kemudian Nabi SAW datang menjenguknya, sementara di sisinya ada Abu Jahal. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini, teman dekatnya juga Abu Talib. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maksudnya Islam lah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebuah kalimat yang bisa aku sebutkan sebagai hujjah bagimu di sisi Allah. Aku bisa tolong kamu bisa masuk surga dengan kalimat itu. Maka Abu Jahal dan temannya bernama Abdullah bin Abi Umayyah berkata, hai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kakek Nabi, ayahnya Abu Talib. Kau kalau ucapin la ilallah ikutin Muhammad nih, berarti kau akan tinggalkan agama kakekmu, ayahmu Abdul Muttalib. Mereka berdua, maksudnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, terus senantiasa mengulang-ulangi perkataan mereka sampai akhirnya perkataan terakhir yang diucapkan Abu Talib kepada mereka, saya tetap berpegang pada agama Abdul Muttalib. Dia tidak mau tinggalkan penyembahan berhala. Maka Nabi SAW bersabda, aku akan terus memohon ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu karena itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi istighfar untuk orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Dalam surah At-Taubah 113. Kenapa di sini ayat ini turun? Karena Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan kafir. Berarti dipastikan masuk dalam neraka, tidak boleh lagi sama sekali dimohon ampun dan istighfar pada mereka. Atau untuk mereka. Begitu juga Allah turunkan di waktu yang bersamaan juga mengingatkan Nabi SAW tentang pamannya Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kafir. Dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk itu. Jadi walaupun itu orang kelihatan suka dengan Islam, tidak masalah sama bapak ibu, tapi Allah lebih tahu isi hatinya, kita tidak tahu isi hatinya. Jadi kalau ada orang walaupun kita anggap baik, misalnya meninggal dalam keadaan kafir, kita bilang sayang ya, kenapa dia tidak dapat hidayah? Kita tidak tahu isi hatinya, manusia cuma bisa lihat yang nampak saja. Tapi yang di dalam hati tidak tahu, Allah lebih tahu. Bisa saja buruk di mata kita, nanti baik di sisi Allah SWT, maka Allah kasih hidayah. Bisa saja baik di mata kita, tapi buruk di sisi Allah SWT. Allah tidak berikan petunjuk kepadanya gitu. Jadi Abu Talib walaupun mayoritas waktunya setelah Nabi SAW berdakwah, itu dia dukung. Tetapi akhir hidupnya dia tidak mau ucapkan La ilaha illallah. Padahal mudah sekali. Ini juga menandakan Bapak Ibu sekalian, masalah hidayah ini sensitif sekali ya. Contoh misalnya Bapak Ibu lagi dengarin azan. Itu hidayahnya datang, ada bisikan dalam hati, sholat. Itu hidayah. Sederhana dan mudah sekali. Nah orang yang cerdas dia, oh iya sholat nih, langsung dia bergerak sholat. Ada bisikan syaitan cuma menepis hidayah itu, petunjuk itu. Lalu mengatakan sudahlah sholat nanti aja tunda, udahlah gampang, gitu kan? Dan seterusnya. Maka yang mana dia ikutin? Nah di sini orang kalau ngikutin hidayah petunjuk yang dari Allah bisikan oleh malaikat, maka dia dapat petunjuknya. Kalau dia cenderung dengan bisikan syaitan meninggalkan, maka dia akan meninggalkannya. Garis bawahi poin penting Bapak Ibu sekalian, semua ahli neraka, semua tidak terkecuali masuk ke neraka, mereka masuk neraka dalam kondisi yakin Allah adil. Karena selama hidupnya Allah tidak pernah paksakan dia beriman, tidak paksakan dia kafir. Tetapi Allah mendatangkan kepada dia sinyal-sinyal hidayah, ya. Supaya ada yang ingatkan, dia dengarkan ayat Al-Quran, ya, ada kejadian besar dalam hidupnya yang membuat dia cenderung mengingat Tuhannya, dia mimpi atau apa saja, gitu kan, banyak. Tapi dia tetap menolak. Seperti Abu Talib ini di akhir hidupnya Nabi sendiri yang datang. Paman ucapkan la ilaha illallah, saya akan bantu ke depan Allah, sudah banyak jasamu dengan Islam. Dia tidak mau. Dia cenderung mengikuti teman-temannya yang buruk. Jadi kalau kita lagi di rumah ada yang telepon teman-teman, ayo besok kita ke pengajian yuk. Terus tutup telepon ada lagi teman yuk yang aja, ayo kita ke karaoke besok yuk. Sekarang cenderung yang mana? Ya. Jadi kalau kita cenderung dua-duanya bisa kita kerjakan, tidak ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi Bapak Ibu duduk sekarang di sini pengajian? Dan siapa yang menghalangi orang ke karaoke lagi nyanyi-nyanyi ataupun buat dosa misalnya, atau dia mabuk-mabukan atau narkotika? Tidak ada. Nah tapi pilihan kita ini kita harus tahu ada konsekuensinya. Pilihan kita kepada ketaatan pada Allah kita dapat balasannya. Pilihan kepada maksiatan maka kita akan ada hukumannya. Allah bilang faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir juga silakan. Tidak ada yang halangi dia. Dia mau taat silakan. Dia mau sholat malam silakan. Dia mau tidur silakan. Tidak ada yang larang. Tapi konsekuensinya ada. Ya, yang jalankan ketaatan dia dapat. Jadi kita harus selamatkan diri kita sendiri. Ya, jangan selalu berharap kalau ada orang buat dosa, kenapa kamu belum taubat? Iya ya, kapan ya? Dia seakan-akan berharap ada tangan turun dari langit berhentiin dari dosanya. Gak bakal terjadi. Kecenderungan saja Allah terus berikan hidayah dan itu sangat lembut. Ya sangat baik bentuk kasih sayang kepada Allah. Allah nggak tiba-tiba butain mata kita kalau kita tidak mau taubat. Enggak. Dibuat hanya gelisah, tidak tenang. Nah kita harus cenderung selesai. Kita harus segera menyelamatkan diri kita. Itu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang orang-orang munafik juga, kalau kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kamu hai Muhammad memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampunan buat mereka atau bagi mereka itu sama saja. Kendati pun kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Karena orang munafik meninggal dalam keadaan munafik. Ayat ini turun kepada pimpinan orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Dia meninggal dalam keadaan kafir gitu ya. Nabi SAW berharap masih diampuni dosanya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kau memohon ampun baginya, bagi si Abdullah bin Ubay itu, hai Muhammad, atau tidak kau mohon ampun, maka sama saja. Kendati pun kau memohon ampun sampai 70 kali, maka tentu saja Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Karena meninggal dalam keadaan munafik. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.
Dan di samping itu kita juga membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, di mana Abdullah bin Umar bercerita ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya datang kepada Nabi SAW lantas berkata, wahai Rasulullah, berikan bajumu untuk aku pakaikan mengkafaninya dan tolong solati dia dan mintakan ampun untuknya. Lalu Nabi SAW memberikan bajunya dan beliau bersabda, izinkan aku mensolatinya. Dia pun mengizinkannya. Ketika hendak mensolatinya, Nabi SAW ditarik dengan keras oleh Umar bin Khattab sambil berkata, bukankah Allah telah melarangmu mensolati orang munafik ini? Maka beliau bersabda, aku diberikan pilihan antara dua pilihan, di mana Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum, dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kamu memohon ampun bagi mereka, hai Muhammad, atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka, sama saja. Ayat yang tadi, Nabi SAW bilang, hai Umar, sesungguhnya Allah masih kasih aku pilihan, kau mohon ampun atau tidak. Walaupun sama saja tidak akan diterima sama Allah, aku masih berharap dia bisa diampuni oleh Allah. Ini kata ulama hadis karena bentuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Perlu saya kasih gambaran, Abdullah bin Ubay bin Salul ini pimpinan orang munafik. Ini perlu kita fahami Bapak Ibu sekalian, di lingkungan kita tuh ada orang-orang munafik. Namanya nama Islam, pakaiannya pakaian Islam, cuma mereka condong kepada pelanggaran. Mereka suka berdusta kalau berkata, mereka suka khianat kalau diberikan amanah, mereka selalu pungkiri janji, mereka kalau berselisih pendapat, mereka selalu curang, manipulasi data dan segala macam, itu ciri-ciri mereka. Kata Nabi SAW, kalau ada 4 hal ini pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen. Kalau bicara dia berdusta, kalau berjanji dia ingkari, kalau diberikan amanah dia khianat, kalau dia berselisih pendapat maka dia curang, gitu ya. Kalau ada satu sifat ini maka ada sifat munafik padanya sampai dia taubat. Nah, orang-orang munafik ini memang ada di masa Nabi SAW dan pimpinannya namanya Abdullah. Maka jangan heran sampai menjelang hari kiamat masih ada orang munafik. Jangan terpengaruh karena jilbabnya, maaf ya, karena kecenderungannya pada Islam, atau bapak-bapak mungkin kena lihat kemis, belum tentu. Bisa saja dia munafik, gitu ya. Munafik ini berarti dia pura-pura Islam. Cuma memang bermuamalah sama mereka, Nabi SAW sudah ajarkan beda bermuamalah dengan orang-orang kafir, gitu ya. Karena mereka masih menganggap dirinya muslim, masih diharapkan mereka bisa bertaubat dari dosa-dosanya. Cuma mereka tidak boleh jadi teman, tidak boleh dikasih jabatan, karena orang-orang munafik ini, bahkan kalau jelas munafik nggak boleh disolati jenazahnya. Ya. Maka itu sifat-sifat mereka ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, waktu pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah bin Abi Salul meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, waktu dia sakit, Nabi jenguk dia. Nabi saking sayangnya sama umatnya supaya jangan ada yang masuk neraka. Maka Nabi datang ke rumahnya. Lalu Nabi bilang, hai Abdullah, sadarlah, masuk Islam lah, murnikan ke Islam. Jangan kau begini, pura-pura nggak jelas, gitu kan? Sama orang kafir iya, sama orang muslim iya. Lalu dia bilang, sudahlah Muhammad, bukan saatnya bicara tentang masalah itu. Lalu dia hitung hartanya, dia bicara tentang sekutu-sekutunya orang Yahudi, ya partner bisnisnya gitu ya, sampai dia meninggal dunia. Nah, sebelum dia meninggal dia bilang begini, hai Muhammad, kata Abdullah, karena lebih tua dari Nabi, tolong kalau saya meninggal, berikan bajumu ini dan kafani aku. Dia masih berharap supaya dengan pakai baju Nabi diampuni, gitu. Padahal dia tidak masuk Islam, dia pura-pura munafik. Allah bongkar kedoknya dia kalau dia munafik. Subhanallah, waktu dia meninggal, anaknya Abdullah ini ada satu anaknya dia beriman, namanya Abdullah juga. Ya, sampai disilakan dengan Abdullah mukmin sang anak dan ayahnya Abdullah sang kafir, gitu ya. Abdullah sang anak yang mukmin ini mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana sudah janji, Anda akan berikan baju Anda kepada ayahku, maka tolong juga istighfar buat dia dan solati dia. Maka Nabi SAW sebelum mensolati jenazah turun ayat ini. Hai Muhammad, kau istighfar buat dia atau tidak, sama saja. Kalaupun kau istighfar 70 kali buat dia, tidak akan dimaafkan. Dalam sebuah riwayat Nabi sempat bilang, saya tetap akan istighfar untuknya walaupun 70 kali. Karena Nabi sayangnya pada umatnya, jangan ada meninggal dalam keadaan munafik masuk neraka, gitu ya. Namun waktu Nabi SAW mau sholati, Umar bin Khattab tiba-tiba menarik badan Nabi dengan keras, mengatakan, ya Rasulullah, jangan, ini orang munafik, jangan disolatin. Sampai Umar bilang, setelah selesai pun Nabi sholatin dan turun ayat itu, saya terus menyesal kenapa saya sempat menarik badan Nabi. Karena Umar tidak mau Nabi celaka, gitu ya, karena mensolati orang munafik ini. Karena Allah sudah katakan, jangan kau mohon ampun untuknya, gitu ya.
Maka Nabi SAW masih bilang, di awal ayat Allah bilang, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohon ampun untuk mereka hai Muhammad atau kau tidak mohon ampun buat mereka, sama saja. Maka Nabi bilang, saya masih punya pilihan. Mohon ampun atau tidak mohon ampun. Maka saya coba pilih mohon ampun yang mudah-mudahan masih bisa dimaafkan. Tapi akhirnya dipastikan Abdullah ini meninggal dalam keadaan kafir dan tentu dia akan kekal di dalam api neraka. Ya, pimpinan orang-orang munafik. Lalu Nabi SAW sempat mensolati jenazahnya, ya. Lalu turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 84. Ini lanjutan ayat. Tadi At-Taubah 80, ini 84-nya. Dan dari ayat inilah At-Taubah 84 keluar sebuah hukum tidak boleh mensolati orang yang jelas kemunafikannya. Ya, orang yang jelas kemunafikannya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matuhum fasiqun. Janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka, maksudnya orang-orang munafik. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Berdasarkan hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan ampun adalah keistimewaan yang dijadikan khusus oleh Allah hanya untuk orang-orang beriman dan tidak untuk selain mereka kalau sudah meninggal. Ya, selama kerabat kita meninggal dalam keadaan beriman atau kenalan kita, walaupun banyak dosanya masih bisa diampuni sama Allah. Selama meninggal dalam keadaan Islam. Yang jadi masalah kalau meninggal bukan dalam keadaan Islam. Sebanyak apapun kebaikan dia kerjakan selama hidupnya tidak bermanfaat bagi dia. Makanya Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, di Mekah itu ada satu tokoh Quraisy, setiap hari bantu orang, setiap hari bebasin budak, orangnya lemah lembut, baik sekali sifatnya. Apakah itu bermanfaat bagi dia? Sekarang meninggal belum sempat masuk Islam. Kata Nabi SAW, tidak ada manfaat baginya karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Jadi keislaman itu adalah satu hal yang luar biasa. Makanya Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Gitu ya. Di sini kita ambil berdasarkan hal ini, kata penulis dapat diambil ke sebuah kesimpulan bahwa permohonan ampun adalah keistimewaan yang dijadikan khusus oleh Allah hanya untuk orang-orang beriman dan tidak untuk selain mereka. Maksudnya kalau sudah meninggal. Allah memilih mereka untuknya dan memilihnya juga untuk mereka. Dengan demikian, bukankah sepantasnya kita memelihara nikmat ini dan mengembangkannya pada sesuatu yang bermanfaat untuk agama dan dunia kita? Sebaliknya, Nabi SAW memohonkan ampun bagi saudara-saudaranya yang beriman. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengabarkan kami berita kematian An-Najasyi. Najasyi ini istilah buat raja Ethiopia di masa itu. Mesir, raja-rajanya julukannya Fir'aun. Tidak semua Fir'aun itu jahat ya Bapak Ibu sekalian ya. Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa saja itu yang dikenal dengan Ramses kesekian itu yang jahat. Tapi tidak semua Fir'aun itu jahat. Seperti yang hidup juga di masa kerajaannya, di masanya Nabi Yusuf. Waktu beliau di Mesir itu Fir'aun juga rajanya. Tapi beriman kepada risalah Nabi Yusuf gitu ya. Jadi tidak semuanya mereka jahat. Fir'aun istilah raja. Mirip dengan di Ethiopia Najasyi, mirip dengan di Romawi itu Kaisar, mirip dengan di Persia itu Kisra gitu ya. Mirip dengan raja-raja Yaman dulu dikenal dengan Tubba. Allah mengatakan wa qaum Tubba, dan kaumnya Tubba, maksudnya raja-raja Yaman. Nah, waktu Najasyi rajanya Ethiopia meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan bagi saudara kalian. Najasyi ini kebetulan beliau raja berkuasa di Ethiopia dan beliau masuk Islam dan menyembunyikan Islamnya. Karena beliau hidup di mayoritas orang Nasrani di Ethiopia. Beliau juga memohonkan ampun orang yang menggundul kepalanya pada saat tahallul dari haji sebanyak 3 kali. Dan bagi yang mencukur pendek sekali saja. Dan dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak. Kan Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati dan juga mengampuni orang yang gundul bagi laki-laki yang tahallul haji dan umrah sampai 3 kali, dan beliau memohon rahmat dan ampunan sekali buat orang-orang yang cukur. Bahkan sampai anak-anak kecil, benar Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk mereka. Di dalam hadits Abu Iyas di dalam musnadnya, beliau berkata, bapakku datang kepada Nabi SAW sementara dia kala itu masih bocah, maka beliau mengusap kepalanya dan memohonkan ampun untuknya. Jadi kita pun bisa memohon ampun buat kerabat dan orang-orang yang kita kenal. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini bahasanya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita sudah membahas kurang lebih ada 3 bab
dalam buku kita ini di awal, dan insya Allah kedepannya kita akan masuk membaca perkataan salaf tentang istighfar atau apa saja pernyataan salaf berhubungan dengan istighfar itu sendiri. Dan ini nanti mirip dengan waktu kita bahas sedekah kemarin, kita sempat membahas juga perkataan-perkataan salaf tentang istighfar. Kalau gitu sampai sini dulu, sudah 13:55 menit. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami, mohon dimaafkan, dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi